Please guys, jangan skip, dengerin video ini sampai selesai. Video ini khusus kubuat untuk diriku sendiri dan terutama para pekerja yang ada di luar negeri seperti saya. Mungkin gak bakal semua orang berani mengungkapkan masalah yang seperti aku alami, karena aku yakin korbannya bukan cuman aku doang. Sebetulnya aku bingung mau memulainya dari mana, karena penipuan ini mengatasnamakan brand-brand ternama. Tapi di sini aku nggak ada niat untuk menjelekkan sebuah brand ya. Ingat, aku hanya ingin menunjukkan dan mengungkapkan kejahatan para pelaku penipuan ini. Intinya, jangan pernah sekali-kali kalian tergiur dengan bisnis online yang belum jelas sistem perizinannya. Aku akan curhat di sini. Kejadiannya itu bulan lalu, Agustus ya, 2024. Ceritanya begini. Intinya, aku kehilangan uangku selama kerja kurang lebih 8 bulan di sini, di Korea Selatan. Pada mulanya, ada seorang cewek di medsos Facebook tiba-tiba ngechat aku. Ini dia akunnya. Aku juga gak tahu ini beneran cewek atau bukan. Dia ngakunya orang Bali, katanya. Karena pas pada saat aku telepon juga suaranya memang cewek. Cuman dia nggak pernah video call. Ya intinya kenalan gini gitu. Sampai dia sendiri yang ngajak lanjut ngobrol di WA. Setelah itu dia tiba-tiba nunjukin bisnisnya ke aku. Yang katanya bisnis butik ya, namanya itu kalau nggak salah Erika Pena. Dan punya bisnis utama yaitu bisnis online yang dia sebut dropshipper. Cuman pada awalnya dia sebut buzzer. Buzzer itu kayak cuman untuk membantu menaikkan angka penjualan katanya. Dan ini dia link bisnisnya. Bisnis dia ini mengatasnamakan merek ternama ya, Michael Kors. Aku pun pada awalnya sempat ragu karena ada beberapa orang sebelumnya yang nawarin hal bisnis serupa. Contohnya yang dari Indonesia waktu itu kalau tidak salah Blibli dan apa itu saya lupa ya. Dan di sini di Korea itu Setire Global kalau tidak salah. Namun hatiku masih cukup kuat untuk menolak itu. Tapi begitu aku disuruh coba akun dia, karena dia memberikan akunnya cuma-cuma kepadaku untuk belajar, ternyata uangnya bisa dicairkan. Ini aku liatin saldonya dia kayak gini, dan aku pun penasaran, aku pun tergoda juga walaupun sistemnya aku belum paham karena dia ngejelasinnya nggak semuanya, hanya ngejelasin keuntungannya doang, ngejelasin komisinya doang. 13 Mei 2024 aku pun membuat akun pertama, deposit pertama sebesar $500 atau 8 juta rupiah, tapi waktu itu aku TF pakai won sebesar 683.000. $500 ini ada tingkat keanggotaannya itu kalau tidak salah VIP. Levelnya VIP 1 kalau tidak salah. Karena tingkatan levelnya itu banyak dari anggota biasa, VIP 1 sampai VIP 7 yang paling gede. Aku pun mencoba bisnisnya kayak cuma jual beli barang yang nggak ada barangnya, tapi uang kembali dengan keuntungan atau komisi yang nggak ngotak. Komisinya gede. Tapi kemudian muncullah yang disebut pesanan keberuntungan atau lucky draw. Pesanan keberuntungan ini pasti keluar dengan harga yang melebihi saldo kita di website itu. Ini contohnya, lihat. Aku keluar uang lagi sebesar 1.370.000 won. Di sini aku sudah mulai curiga sebetulnya karena uang yang bisa ditarik hanya $200. Karena baru pertama kali menarik, tapi waktu itu aku tarik cuma $100. Dan besoknya aku coba lagi karena terobsesi ingin menarik uangku yang sudah keluar. Tapi malah muncul lagi pesanan keberuntungannya sebesar 4.293.000 atau 49 juta lebih. Gila nggak tuh? Lalu keluar lagi 1.240 lebih atau 14 juta rupiah. Dan betapa konyolnya aku malah nurut kata dia. Dia ini bilang suruh tarik saja $200 dan aku malah mengiyakan. Padahal waktu itu kalau ada kesempatan aku bisa langsung tarik semuanya. Cuman dia bilang katanya untuk simpanan.
Hari ketiga aku coba lagi dan keluar lagi lucky draw yang gak ngotak. Kurang lebih $5.000 ini. Dari sana aku pun tidak sanggup lagi untuk menebusnya. Bayangkan, 3 hari uangku ketahan 120 juta lebih. Di sana aku belum tahu bahwa uang ini akan hilang. Ketahan. Aku cuman baru mikirnya itu nabung, investasi, kata dia, simpanan. Aku pun berusaha tanya customer service, tetap tidak bisa ditarik. Aku berusaha agar tidak lost kontak dengan si pelaku ini. Aku bingung, untuk biaya hidup pun harus sampai pinjam ke teman. Dan itu pun, alhamdulillah untungnya ada teman yang mau menolong saya. Terima kasih temanku. Singkat cerita, 2 bulan ke depannya, karena saking penasarannya, saking terobsesinya, aku coba berani untuk membuat akun kedua. Lalu deposit lagi sedikit demi sedikit, ya jadi sekitar 15 juta. Bisa aku tarik sampai aku harus pinjam teman karena lucky draw. Cuman bisa ditariknya cuma $200. Aku pun semakin bingung, lucky draw lagi. Walaupun pesanan keberuntungannya kecil, dari sana aku sadar. Aku pun stop dan aku pun tetap berusaha agar tidak lost kontak dengan dia. Dan pada Agustus kemarin ada kabar dari dia. Aku pun tanya ke customer, uang itu bisa ditarik semuanya kalau menebus 50% dari yang seharusnya. Waktu itu aku $5.000, setengahnya itu uang dari mana, uang segitu ya. Websitenya mau tutup karena tidak dapat perizinan oleh Kominfo. Aku semakin bingung karena uangku benar-benar habis, ludes tak tersisa. Karena waktu itu berbarengan aku bolak-balik ke klinik gigi untuk merawat gigiku yang sakit. Aku pun penasaran, aku tanya di akun keduaku ke customer service. Karena saldonya sedikit, setelah aku tanya malah kena denda sekitar 66 juta, 50%-nya berarti 33 juta. Tapi uang dari mana 33 juta dalam posisi kayak gitu? Pinjam ke temen pun belum tentu ada yang mau ngasih kan. Mana ini di negeri orang. Aku berusaha minta bantuan dia, tapi dia malah menyuruh aku untuk TF langsung ke customer service-nya. Aku pun gak percaya, aku minta rekeningnya dia nggak mau ngasih, malah ngasih nomor tantenya. Aku kirimlah ke tantenya ini, sekitar segini ya. Karena dia mau menebus akunnya dia dulu baru akun aku. Tapi setelah dicoba TF, dia mengaku kena limit. Aku semakin curiga bahwa dia itu salah satu komplotannya. Karena dia juga nggak pernah mau aku ajak video call. Bahkan setelah dicek di get kontak oleh temenku, lihat namanya banyak banget. Aku pun marah, semarah-marahnya sama dia. Aku coba untuk mengakali customer service pakai stroke. Hasil aku edit, tapi ternyata tidak bisa. Karena mungkin mereka cek langsung atau gimana, entah bagaimana. Cuman setiap deposit nama akunnya itu beda-beda. Kok ada ya orang yang bisa menipu seluas ini? Bahkan bank internasional seluruh dunia itu ada di website ini. Website sebelumnya juga pasti ada. Dari sana aku hanya bisa pasrah dengan keadaan. Aku menyesal kenapa aku berani memulai ini. Coba saja waktu itu aku sadar dari awal kalau ini penipuan. Bahkan cewek ini pun tiap dia mau bikin akun medsos yang lain kayak IG dan WhatsApp, dia kena banned. Maka dari itu dia punya banyak nomor, yang itu salah satunya tadi. Bahkan kemarin dia sempat ganti foto ya. Nih. Jadi total kerugianku kurang lebih 142 juta rupiah. Coba bayangkan jika uang itu aku belikan sesuatu yang aku inginkan dari dulu, kayak ZX25R. Tapi mau bagaimana lagi, semuanya sudah terjadi. Mungkin ini takdir dari Tuhan. Mungkin belum dipercaya untuk aku memegang uang sebanyak itu. Ya, aku ini merupakan pengalaman dan pembelajaran paling mahal, paling berharga dalam hidupku. Aku tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan buat kalian semua di sana, hati-hati, hati-hati. Semoga akulah korban terakhir penipuan kayak gini. Tolong sebarkan video ini sebanyak-banyaknya, karena akhir-akhir ini marak, semakin marak
orang-orang itu melakukan penipuan dengan berbagai cara, seperti ya scam lah, website lah, link lah, dan lain-lain. Semoga pengalamanku bisa bermanfaat, menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena pengalaman, apalagi pengalaman negatif itu, tidak harus kita sendiri yang mengalaminya. Dari orang lain pun kita jadi tahu bahwa hal ini akan buruk bagi kita. Dan juga bantu aku untuk berantas orang-orang bangsat, orang-orang jahat, penipu. Bahkan saya butuh waktu 1 bulan untuk menyiapkan mental, menyiapkan pikiran untuk mengklarifikasikan masalah ini. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.